Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat-nikmatnya lahir maupun batin yang sedang kita butuhkan ataupun yang secara tidak sadar kita seolah tidak membutuhkan, tapi Allah berikan semuanya kepada kita, khususnya nikmat iman Islam yang masih kita teguh di dalamnya. Dan semoga dengan kita mensyukuri nikmat-nikmatnya akan semakin banyak pintu nikmat yang lain Allah berikan kepada kita, atau Allah meningkatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat salam tak lupa kita sampaikan untuk uswah kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Para hadirin jamaah Bapak sekalian rahimakumullah, sebagaimana yang telah tertera dalam pengumuman bahwa pembahasan malam hari ini masih ada kaitan dengan jual beli. Yang kemarin insya Allah sudah kita bacakan sedikit ya, hukum jual beli, yaitu ada 3 rukun ya. Yang pertama, transaksi itu harus ada pembeli dan penjual, kemudian ada barang, dan yang ketiga ada akad ya. Lafadz akad, yang mana ini sesungguhnya menurut jumhur ulama madhab, diantaranya adalah madhab Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hambaliyah, akad itu hukumnya rukun. Jadi nek jual beli harus ada lafadz kalimat qabiltu atau bi'tu hakadha. Dan itu nanti kalau sudah menjadi alat tukar maka tidak boleh diganggu sama yang membeli. Seorang suami maka dia harus memperhatikan dulu ketika menggunakan calon istri apa ya, misalkan uang 10 juta, maka suami tidak boleh ikut menikmati yang 10 juta itu. Maka yang berhak siapa? Yang istri atau orang wali seorang istri tadi. Kecuali nomor
kecuali istri itu kemudian memberikan dengan sukarela. Maka nikmatilah kata Allah dengan suka hati kalian. Jadi nek istri tidak mengizinkan dengan alat tukar ataupun mahar tadi, maka suami tidak boleh sembarangan memakai, maka harus izin. Mungkin bisa motor, mungkin bisa rumah maharnya nggak ada apa rumah. Cara istri, kamu nggak boleh masuk rumah ini. Nah, itu repot ya. Dan di situ tidak boleh ada khiyal ataupun direkayasa. Ya, jadi saya kasih kamu mobil atau rumah, nanti kita pakai bareng-bareng gitu kan, nggak bisa. Ya, itu namanya khiyal. Maka di sini penting sama dengan hal jual beli kita. Maka ada hal tukar di situ. Maka yang paling penting adalah ikrar. Menurut jumhur ulama, ya, dari 4 mazhab 3 mazhab sepakat. Ya, artinya jumhur berarti mayoritas bahwa ada penjual, pembeli barang dan ada akad. Kok itu di uang. Nah, sekarang bagaimana kondisi di negeri kita khususnya? Ya. Padahal negeri Saudi itu ada model swalayan, barang tak ada penjual, ambil barang masukkan. Mobil pun kayak gitu ceritanya. Ya. Jadi nggak ada konektor. Tinggal sekian jarak sekian masukkan ada kotak masing-masing setiap job di situ. Wallahu a'lam. Intinya bahwa dari semua pendapat tadi bisa disimpulkan bahwa terutama yang paling ketat adalah mazhab Syafi'iyah. Tapi ulama-ulama Syafi'iyah ya, seperti Ibnu Surayj ataupun Imam An-Nawawi, mereka berpendapat sesuai dengan pendapatnya Imam Malik. Dari 4 tadi yang menyatakan rukun yang ketiga ada akad tadi, qabil itu tadi, maka yang paling berbeda pendapatnya adalah mazhab Malikiyah. Tapi sebagian dari ulama-ulama Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah itu berarti bukan pendapat Imam Syafi'i, tapi pendapat ulama yang mazhabnya Syafi'i. Nah, menurut ulama Syafi'iyah di antara seniornya adalah Imam Nawawi, maka tidak perlu ada akad. Ya, tidak perlu ada akad qabil itu atau itu harga saya jual sekian. Makanya khususnya di Indonesia ini boleh ya, di Indonesia khususnya itu ada swalayan tanpa ada pembeli, tanpa ada penjual, bahkan tidak ada pelayanan di situ. Yang penting ambil barang. Padahal syaratnya jual beli apa? Taruh saling itu. Kalau kita ambil barang, kemudian nanti dikasih lembaran di swalayan, di mana kunci ridhonya di situ antara pembeli dan penjual? Gimana? Masa nanti keswalayan pas dikasih menyangka mungkin Pak nawar, mungkin. Ridhonya di mana di situ? Ketika barang yang terpampang di situ mesti ada harga. Kalau saya lihat barang harganya sekian, kemudian saya ambil, berarti saya ridho. Dan yang memilih barang itu sudah menentukan harga itu sudah ridho. Jadi nanti sampai kasir tinggal bayar. Ya. Maka tapi akad qabil itu atau pintu aku jual sekian, kemudian aku dijawab aku beli sekian, kadang-kadang dibutuhkan dalam waktu-waktu tertentu, dalam momen tertentu. Misalkan barang yang ditransaksikan itu adalah barang yang besar, pembelian tanah, mobil, rumah, itu perlu. Saya jual sekian, maka saya beli sekian, sepakat sah. Dan jabatannya ya kayak orang nikah nih. Lah, maka disimpulkan oleh Ibnu Surayj dalam salah satu ulama mazhab Syafi'iyah, dalam transaksi perkara yang besar maka dianjurkan ya, untuk ada lafaz akad tadi. Saya jual sekian, kemudian dijawab saya beli sekian. Tapi kalau beli barang yang kecil-kecil, ya, maka tidak diperlukan. Sebagaimana yang dipilih oleh mazhab Malikiyah. Kalau saya hanya beli roti, beli wafer, beli apa yang harus harga 2.000, 5.000, tidak perlu. Dari mana itu ya repot ini. Tapi dalam hal yang perkara yang besar, misalkan kan sekarang ada materi, ada kesepakatan, saya jual sekian, ya sudah dibeli. Jadi nanti ketika ada urus, ada permasalahan, mudah itu urusnya. Tapi kalau perkara-perkara
kecil hanya permen, roti, kerupuk itu tidak perlu. Ya, jadi kesimpulannya pun demikian. Artinya kuncinya jual beli itu adalah antara. Kalau tidak saling ridho maka berarti kita makan harta orang lain dengan cara dolim, dengan cara batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan pernah kita sampai makan ya mengambil orang dengan cara batil. Di antaranya apa? Akadnya itu tidak sah. Sesungguhnya orang itu tidak itu kadang terpaksa. Ya, tidak itu tapi kadang terpaksa. Wallahu a'lam bishawab. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil sebagaimana pertemuan yang lalu. Kemudian sekarang Bapak sekalian, ada jenis jual beli yang mungkin masih jadi pertanyaan di masyarakat. Sekarang modelnya itu kalau mau membeli atau menjual barang itu banyak dikreditkan. Ketampung lah mungkin kelas rantang atau cangkir mau dikreditkan. Ya, kayu di pasar perabot itu pasar pagi sabun 3 batang dikreditkan. Sekali ke situ bayar 500 sampai 1000. Harga sabun pada saat itu 3.000 jadi 6.500. Sekarang bagaimana gambaran kredit boleh atau tidak? Sesungguhnya dalam transaksi jual beli itu kadang-kadang ada 2 harga yang perlu disepakati di awal. Jadi boleh jual beli 2 harga. Tapi harus disepakati di awal, tidak boleh ada perubahan di tengah-tengah masa tanggung ataupun masa-masa utang, masa-masa kredit tidak boleh. Jadi misalkan biasa barang cash 10 juta, kredit 12 juta, boleh, tapi disepakati di awal. Tapi ada syaratnya. Ya, sekarang yang menjadi akibat dari kredit itu sendiri banyak kesalahan, sehingga para ulama tidak membolehkan transaksi kredit. Itu kan asli utang. Istilah kredit utangnya itu setiap per bulan, bisa per 2 bulan atau per 3 bulan dan seterusnya. Tinggal kesepakatan di awal. Maka boleh cara jual beli kredit itu boleh, yaitu 2 harga sekali lagi harus disepakati di awal. Tidak boleh muncul angka-angka baru di pertengahan masa. Misalkan kredit selama 5 tahun, dari tahun pertama sampai tahun kelima tidak boleh ada perubahan. Dan orang yang sudah membeli barang dengan cara kredit berarti barang itu sudah milik pembeli. Maka tidak boleh sembarangan disikat di tengah jalan, diambil. Itu barang sudah saya beli cuma dengan cara ditangguhkan di utang. Ya, maka ada beberapa syarat kredit. Yang pertama yang sudah kita catat barang. Yang pertama adalah barang yang dijual itu memang wajib barang benda konkret ada. Ya, tidak boleh mengkreditkan barang yang tidak ada. Zaman dulu biasa Pak mengkreditkan barang yang tidak ada. Hablul habalah namanya. Ya, hablul habalah itu jual janin. Belum jelas itu janin itu nanti terlahir dalam kondisi bagus, jantan atau betinanya itu sudah dijual belikan. Itu masa-masa jahiliyah. Jadi barang itu harus ada. Mengkreditkan barang yang ada, tidak boleh mengkreditkan barang yang tidak ada. Transaksi kalau tidak ada wujud barang maka tidak boleh. Panjenengan sudah menggambarkan ya. Saya kira sudah paham Pak. Bentuk barang misalkan minjem uang sekian, mengembalikannya sekian. Nggak ada barang yang ditransaksikan di sini, cuma uang saja. Panjenengan paham. Kemudian yang kedua adalah tidak ada tambahan. Biasanya kalau sudah 1 bulan atau 2 bulan belum langsung, biasanya di situ ada denda. Nah itu yang tidak perlu. Itu nilainya riba. Sekalipun itu sudah disepakati di awal. 2 harga, cash 10 juta, kredit 2 juta selesai. Tapi misalkan nanti kemudian di per tahun misalkan ada denda dan sebagainya, itu yang muncul ada pihak yang diuntungkan dan mesti pihak lain yang dirugikan. Itu masalahnya, ilahnya masalahnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada denda, jelas. Ketika terlambat pengasar maka tidak ada denda. Ini pun 3 yang paling pokok. Jadi benda konkret yang ditransaksikan, kemudian tidak boleh ada tambahan harga di tengah-tengah
masa-masa ditangguhkan itu atau masa-masa utang. Kemudian yang ketiga, tidak ada denda ketika ada terlambatan. Dan barang itu sudah menjadi milik pembeli, tidak boleh diambil sewaktu-waktu. Sampai transaksi setengah tahun orang langsung, maka barang saya ambil, itu tidak boleh. Itu namanya perampokan. Secara syar'i tidak boleh. Misalkan di Indonesia kalau kayak gitu, yang mungkin di Indonesia mungkin hukumnya bukan syar'i, maka tidak usah ikut yang seperti itu, yang lebih selamat mau. Coba sekalian, kaitannya dengan barang yang ditransaksikan adalah benda yang nampak, yang hadir, yang ada, yang konkret, maka di situ terkait dengan bai'ul gharar, termasuk jual beli yang tidak boleh ada jual beli gharar, jual beli sing bohong, ngapusi. Rasulullah SAW pernah masuk ke pasar, terus kemudian melihat gandum yang didasarkan sama pedagang. Kemudian Rasulullah SAW ngecek karena pas hujan. Setelah hujan dicek gandum itu, Rasulullah tangannya masuk ke kais atau wadahnya itu, kemudian di bagian bawah itu agak lembab atau basah. Tapi bagian atas permukaan itu kering bagus, tapi jualannya itu per karung. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan kenapa yang kurang baik ini tidak ditaruh di atas. Ini termasuk bai'ul gharar, ya, jual beli yang bohong, ya, penipuan. Dan itu ternyata banyak prakteknya, bukan hanya masalah demikian. Barang yang bagus dinampakkan, yang tidak bagus ditaruh bawah, ternyata banyak terjadi. Nah, di kampung saya ini petani-petani rada nakal. Ibu-ibu itu kalau munting kubang, nanti munting pakai, nah ini kubang itu nopo bogol-bogolnya tidak ke tengah. Dan kita jadi betul itu. Ya, lembah rumah apa itu dibuka nanti bis bogolnya seperti kita. Jadi kalau beli 3 unit paling dari sana kok. Nah, itu termasuk bai'ul gharar. Setiap pembeli pasar itu tidak mungkin dibuka satu persatu, mesti per ikat berapa, terus nanti ada olasan 10/11 dihargai 10. Nah, itu namanya olasan. Dan itu kalau memang sudah menjadi kesepakatan sebenarnya tidak ada masalah. Cuman barang yang dijual tadi itu ada ghararnya. Ya, biasanya sing kurang bagus kualitasnya dumerke, dan itu sing sudah populer adalah nek ngemasi mbako ting kerajaan. Dan tengkokan itu dikai sing apik, sing dicontoh sing merene-merene sing apik, bener kan nek ngambil contoh itu enggak asal ngambil. Golek contoh sing paling didasarkan nanti dirampok semuanya. Ya, misalkan ada 3 kondisi daun atau barang ini atau buah-buahan ini ABC, yang jadi sampel ABC. Jangan yang ambil yang A saja, kemudian nanti yang dijual B sama C-nya ikut. Ini termasuk bai'ul gharar. Ya, maka jual beli gharar itu tidak boleh. Ya, makanya kita harus benda konkret, harus yang ada, harus yang nampak. Benda saksikan itu tidak boleh. Misalkan nampak pun kalau nggak di sampingnya nggak boleh. Jual burung yang terbang, mobil sing keke balapan, gitu kan? Kan biasanya cocok nampak nih. Burung nanti wujudnya ada burung sing menang kok dibeli sekian, kuda sing warnanya cepat bakal jarak jauh sekitar 50 meter kok dibeli sekian, ya kan? Jebolannya bahasa tetangganya mulutnya brodol kabeh, kan? Harus ada barang itu di samping penjual dan pembeli tadi. Kemudian di antara secara umum tidak boleh jual beli yang direkayasa seperti itu, tapi ada jual beli yang seolah-olah gharar, seolah-olah ada yang ditutupi tapi boleh. Contohnya, misalkan saya jual sapi atau kambing bunting, boleh. Dan harga sapi betina yang bunting sama yang tidak bunting beda. Mahal yang bunting. Kalau kontennya saya beli, saya jual sapi yang bunting dengan harga yang lebih mahal boleh. Karena tujuan yang mau dijual ada sapi itu bukan yang di dalam kandungannya itu. Itu yang membuat semangat, kemudian harganya bisa lebih tinggi. Nah, seolah-olah bogor. Tapi kalau beli yang janinnya maka tidak boleh. Ada sapi bunting atau kambing, kita tunggunya kira-kira mana kira-kira kecil dulu. Biasanya kalau
Nah, zaman jahiliyah bukan sebatas itu, luar biasa. Hablul habalah itu betul. Ada indukan kota yang luar biasa. Biasanya nanti anaknya luar biasa. Yang dibeli itu indukannya plus anak yang di dalam kandungan plus cucunya. Nah, itu hablul habalah. Atau gambarannya jual induknya terus sama anak setelah lahir, nanti induknya kan bunting lagi, lah itu sudah dibeli. Jadi satu harga sekalian. Ini tujuan belinya adalah induk beserta anak atau janinnya. Tapi kalau yang pertama tadi boleh jual sapi betina karena dia bunting maka harganya lebih tinggi. Tapi beda dengan hablul habalah. Jual mau beli sapi bunting sekaligus anaknya yang dalam kandungannya itu plus anak dari calon anak itu, berarti satu cucu-cucunya itu. Dan biasanya itu unta misalkan kalau khumruna itu ada unta merah menjadi kebanggaan bangsa Arab pada saat itu. Biasanya keturunannya bagus-bagus. Bukan hanya anak yang mau lahir dari unta tadi, tapi cucunya juga sudah dihargai. Itu namanya hablul habalah. Kemudian contoh yang kedua adalah menjual pohon yang ada buahnya, tapi yang dijual pohon. Ini di kampung saya ada model tapi dulu jual pohon kelapa. Jadi di lahan simbai saya itu ada kelapa satu tapi bukan milik bayi saya, miliknya orang yang sudah beli. Jadi cuma jual pohonnya. Kenapa ada orang yang tertarik beli pohon kelapa itu? Karena memang buahnya bagus, kelapanya hijau, terus kemudian nek buah sok bagus, terus lurus lempeng piting. Nek nanti habis sudah tidak berbuah, nanti pohon itu gulu-gulunya bisa untuk bangunan karena lurus dan cukup besar. Nah, jadi yang dijual itu adalah pohon kurma, pohon mangga misalkan dijual. Banyak ini itu udah tiba biasa pernah lihat, terus akhirnya termotivasi beli pohon itu karena memang sering berbuah banyak. Jadi yang ditransaksikan itu pohonnya. Ya. Kemudian yang membuat dia semangat untuk membeli karena memang buahnya itu sering keluar banyak, berbuah banyak, maka itu bukan termasuk goror. Ya. Kemudian yang namanya juga contohnya seolah-olah goror, tapi tidak adalah goror itu bahasa Jawa ya. Iya betul. Pak nek wong ngampus ini pun bahasa Jawa apa? Goror. Nah, itu goror itu asli. Goror itu bahasa Arab. Atik itu bahasa apa? Atik. Bahasa Arab atik. Atik itu bahasa Arab. Jadi batu alam. Atik. Boleh nonton kamus. Atik pun atik itu bahasa Arab. Jadi yang selanjutnya contohnya adalah menjual barang ataupun hewan yang ada susunya. Hewan yang ada susunya, biasanya keluar susu banyak, maka dia atau mungkin jual ayam biasanya tidak terlalu banyak, potongan 10, potongan sejinah, wah itu tetap dibeli. Jadi pas ada ayam yang bertelur dibeli, ayam itu harganya Pak 100.000, kayak dengan papat gawa sisa. Biasanya sampai berapa? Sampai sejinah 10. Nah, dia kemudian semangat untuk membeli karena memang saya bertelur banyak itu tidak apa-apa. Ya, karena dijual belikan itu jelas. Wallahu a'lam bishawab. Itu dan termasuk jual beli yang di dalam bungkusnya atau kulit. Kita kalau beli semangka itu kan nggak marah akan dijual ya. Tapi kadang-kadang cukup kalau roti dan roti ditutupi dengan begini. Ini durian dibuka di tempat. Ya, kapan bagus mungkin sampel kayak gini bagus diamankan. Mereka berarti ini sama identik terus dibeli itu tidak apa-apa sampel. Tapi ada sesuatu yang mungkin kalau kita jual semangka itu kan nggak beli kulitnya. Tapi semangka kan terbungkus nggak kelihatan itu merah manis atau enggak. Biasanya
bakul itu nek golek icip-icip biasanya sing ngerti sini. Tapi kemudian nanti sudah terbeli, terus kemudian pas dibuka kok nggak manis ataupun nggak merah, itu dibalikin nggak kira-kira? Perlu dibalikan betul? Kini buatan manis tak balikin pripun? Ya udah kalau dibuka karena ngacek. Kembalikan gimana? Nah, itu termasuk darurat. Maka tidak perlu dibuka, dilihat itu tidak perlu. Tapi yang pedagang ada hormat seperti itu maka nggak apa-apa, bagus. Ya seperti jual, kalau lupa kualitasnya kan tidak bisa diantaranya deh. Mungkin hanya dengan motif atau model cangkang saja, kulitnya saja. Terus biasanya dalamnya kayak apa? Atau umbi-umbian, gitu. Misalkan saya punya umbi atau kentang 1 atau wortel 1 hektar. Nah kemudian saya nyewa tenaga, kemudian saya angkat semuanya, terus nanti bisa rugi. Makanya ambil sampel, terus kemudian apa ditebas. Setelah terjadi kesepakatan maka boleh baru diangkat. Kenapa? Karena darurat itu susah sekiranya. Karena terlalu banyak, termasuk ikan di dalam air dan sebagainya. Jadi Bapak sekalian, kalau kita membicarakan masalah amalah yang jenisnya adalah jual beli, maka luar biasa. Termasuk sunnah para anbiya adalah diantaranya adalah profesinya berdagang, tapi di situ banyak rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Contohnya mawon berupa masuk pasar, kenapa ada doanya? Terus kemudian jangan terlalu orang itu ambisi seolah kabeh sak warna liwe anane ning pasar, sehingga dia menjadi orang yang pertama kali dan terakhir ketika ketika keluar dari pasar. Nah di dalam pasar itu harus selalu ditemukan doa tersebut. Saat ini doa masuk pasar itu gak apa-apa ini. Nek orang berarti tukang pembeli online berarti. Masuk pasar kan sing pedagang. Lalu pedagang kan orang ngerti tuh orang pasar. Ya musibah. Kenapa? Di pasar itu banyak terjadi sumpah-sumpah palsu. Maka kita harus terhindar dari sini. Ono kalane sing ngaku sing dodol, ono kalane sing tuku. Wong niku nek arep nawar biar murah. Piro Bu 10.000 nang kono Bu 8.000 lah ora dituku wis entek. Tapi nek boleh. Ya toh? Nah, terus kadang-kadang yang memiliki Pak berapa niki berapa 10.000. Bu 8.000 boten parek Pak tumbase modal Pak. Padahal tukune 6. Itu mudah sekali. Banyak terjebak. Orang itu kadang-kadang membohongi akan itu supaya bagaimana terbeli. Ya, kecuali barang itu ada standarnya. Saya itu nawari barang bagaimana supaya terbeli, pembeli itu tergiur dengan membeli dengan harga yang lebih. Kadang-kadang ada mais kalau Jawa itu ada kalimat-kalimat yang membohongi transaksi itu sehingga menyihir. Kadang ketenangan orang itu menyihir sebenarnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagai dari keterangan orang itu ada sihir. Dodolan orang itu semua orang sihir hanya tertarik yang itu. Maka masuk pasar itu ada doanya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk. Di tengah-tengah transaksi masih ada terhadap untuk mungkin agak nimbulin moral. Baca itu seterusnya dibaca. Ingat dengan bacaan doa itu maka kita tidak akan melakukan kesalahan. Karena bisa saja melakukan sama pembeli ataupun bahkan penjual selainnya. Niki jenengan prikop iki tetep boten paham Pak 10.000. Angin pun tak prikop iki Pak niki. Gawe damel apa Pak damel penglarisan. Jenengan Pak ngomong sandang-sandang pinten 1,5. Sebenarnya prikop-prikop ada tidak bolong. Nah sekarang bagaimana? Apakah barang yang diperjualbelikan itu sah? Enggak kira-kira. Dengan harga sekian, ada orang yang mengucapkan kalimat-kalimat itu kemudian harga itu bisa naik di luar standar, tapi noposin beli itu cocok dengan barang itu, maka harga itu tak standar tidak apa-apa. Cuman yang jadi masalah dia berdosa. Makanya di pasar tidak boleh banding harga. Yang jual di atas rata-rata tidak apa-apa.
5.000, yang lain jualnya 10.000, ada yang 8.000. Kok kita jual 5.000 karena ada standarnya, maka tidak apa-apa, sekalipun di bawah pedagang yang lainnya. Tapi kalau kita niatnya di bawah harga umum hanya untuk menarik konsumen saja, maka tidak boleh. Nah itu banyak hukum-hukum kaitannya dengan belum kalau kita misalkan beli barang ataupun nebas, beli barang misalkan sudah matang, saya beli sekarang karena waktunya nggak cukup, maka saya panen besok. Ternyata pas mau panen besok ini malamnya kena hujan, kena angin, hancur semuanya. Ribut Pak. Akhirnya transaksi itu gagal dengan sendirinya, uang dikembalikan kepada pembeli dan transaksi batal otomatis. Kecuali kalau pakai DP, beli barang harganya berapa 1 juta. Ya, setelah DP ternyata nggak jadi, maka DP-nya hilang. Jadi banyak sekali hukum-hukum terkait dengan muamalah jual beli. Baru sekalian dengan Allah SWT, jadi kuncinya adalah inamal kaiwan haram. Sesungguhnya jual beli itu adalah saling ridho. Dan di sini bukan hanya berlaku bagi jual beli, tapi sewa menyewa barang. Termasuk berlaku bagi sewa menyewa barang. Kadang-kadang nyewa barang itu pinten Pak niki misalkan mau nyewa som berapa? 1 juta 1 hari. Berarti kalau ada hajat 3 hari berarti 3 juta. Dicek, wah kandung suaranya ini, maka apa? Ada kesepakatan di situ. Ini kalau barang rusak di panjenengan, maka ada pengganti sekian persen, harus disepakati. Kecuali kalau kesalahan itu pada teknisnya, sing bagian masalah sing barang itu merusak dia yang harus tanggung. Tapi misalkan barang itu belum diingat nomor-nomor tapi sudah di tangan peminjam barang tadi, tiba-tiba rusak, maka harus mengganti. Sekarang disadarkan kemana barang itu ketika kita minjem barang rusak masih di tangan sudah di tangan penyewa, maka harus mengganti kerusakan itu. Ya. Atau misalkan biaya sewanya ditambah, tinggal kesepakatan di awal sama antara menjual beli barang sama kalau sewa itu kan jasa. Nah itu maka harus masing-masing terkena hukum antara saling ridho. Ini wallahu a'lam. Sampai sini sebelum kita lanjutkan mungkin ada yang ditanyakan. Ada yang jelas mungkin silahkan. Ya. Kalau menjual misalnya rengeng itu baru pender-pender itu udah bisa dijual ke hari. Tidak boleh. Kau bersiap budu isolahi. Kelenteng itu dimanfaatkan kan setelah matang. Boleh Pak saya jual tasih pentil, tasih hijau belum matang boleh. Ning langsung dipanen. Jadi yo niku kan mesti ada yang diuntungkan. Sekalipun misalkan pentil peti ini belum sebendul pun ada sing betul dari mana iso goblok mau dibeli katanya kok sing pemilik barang itu ridho tapi keridoan yang sama. Gambarannya sama dengan misalkan saya pinjam duit 100 juta yang saya gadaikan sawah. Nah saat ini sertifikatnya bukan sawah tapi sertifikatnya. Ketika saya gadaikan sawah, saking senangnya pulau saking bunga dipinjemin duit 100 juta, saya ngomong sama yang pinjemin duit, Pak, wis matang jenengan sudah pinjemin 100 juta, sawah itu sebagai jaminan. Selama saya pinjam duit ini monggo sawahnya digarap, itu tidak boleh. Ya sawah ya sama wujud barang. Berapa ditanduri untuk diambil hasilnya? Termasuk tadi tidak boleh menjual buah-buahan kau sudah butuh isolahi sebelum matang. Kecuali kalau barang itu memang diambil, dimanfaatkan ketika masih muda. Jadi dia setelah selesai kayak tadi misalkan umbi
miliar itu Pak, itu karena sudah tua. Ambil beberapa sampel ABC ya ABC. Misalkan ikan di air dulu saya berapa? Pas melihara pertama kali saya masukkan ke kolam 1000 ekor. Diambil 1 kilonya, ambil sampel 1 kilonya keluar berapa ekor gitu kan. Nah itu terus dihargai. Ada kematian Pak, nggak paling 1-2 aja. Itu bisa jadi gambaran karena susah sekiranya. Bos diangkat kabel tadi itu masih itu lah, ularnya mati Pak. Orang situ cukup terkait. Nah karena ada risiko itu maka boleh ambil sampel. Tapi kalau barang kelihatan entah jenis buah apa, bukan hanya kelengkeng, apapun itu maka tidak boleh dijual ketika masih kembang, masih pentil, masih hijau. Jadi kalau mau lepas ketika sudah siap panen. Nah, siap panen pun harus segera dipanen. Ke seminggu meneh, tangan lawas lagi lawas saya pun tenang kan. Harus gini. Ya, memang colong mau nanti ikutan. Makanya transaksinya itu bisa. Kenapa Pak di situ walaupun salin itu tapi kan mesti ada yang dirugikan. Sekalipun di awal sudah mengatakan wis aku lilo. Bawa di tempat 1 juta dijual dengan 1 juta saya rela Pak. Tapi kerelaan itu mesti ada yang diuntungkan. Ya, tapi kerelaan yang salah, kesepakatan yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Ada sedikit gambaran di sini terakhir insyaallah. Tidak semuanya ketika kita mengambil barang orang, entah itu dengan cara menyewa, entah itu memang haknya, entah itu dengan cara membeli, dengan cara harus itu tidak selamanya. Jadi di awal kita ingatkan, kalau mau beli barang, nyewa barang, ngambil barang, sekalipun itu haknya, maka tidak selamanya harus saling itu, tidak selamanya. Ada yang barang itu boleh diambil dengan paksa. Contohnya siapa? Ada orang yang sudah nisab bayar zakat, sudah dia harus membayar zakat, tapi tidak membayar zakat, maka boleh diambil paksa. Katanya, kan saya nggak ridho ini, tapi boleh. Kenapa? Karena ada hukuman bagi dia diambil paksa karena sudah sampai nisab. Nah, termasuk di sini adalah kasus bagi suami yang menanggung warisan rumah tangga atau istrinya. Maka ketika suami tidak memberikan sesuatu yang mencukupi istrinya per hari, maka istri boleh mengambil paksa duit suami. Tidak harus itu. Aku orang itu aku nak bersiko, betul. Tapi dia tidak memberikan belanja sesuai dengan kebutuhan. Jangan mampu kecuali tidak mampu. Sama anak terbentuk. Pak, saat ini di Pak, ibu-ibu ini pun yang dikasih duit, sambil bapak di luar belanja, orang seneng dikasih duit, dia bisa jual apa, dikasih duit seneng. Ini ujung-ujungnya main dapur itu. Nek bapak gitu caranya kalau mau jajan tadi itu jangan dikasih duit sama bapak, ada uang belanja, ada uang yang bersih ini besok tahun lalu kita kayak di ya kita nambah ada kekurangan belanja ujung-ujungnya kan dapur. Nah makanya dari suami wajib beli. Makanya gimana kalau memang sudah tidak sesuai standar kebutuhan mintanya ini enten wong kampung niku kulit ning kon poso sunah ra minimal seminggu daging minum ndok apa ya kan selama saya wis wong pelit kon poso angel kon iki ora gelem cowok gitu. Nah, tapi dengan perhitungan bahwa ketika memang masalah tapi tidak malah menimbulkan kotoran maka jangan dilakukan. Ojo berbalik-balik kok ini saya itu kalau saya ini saya pergi dompet saya bawa. Betul itu. Tengok yang sih tak bawa dompetnya. Dan ketika sampai rumah tak kita kemana itu dompet tak pernah saya nggak ada kantong khusus nggak ada.
Wong dompet. Sing tak enak itu, dompet. Ya istri ya nggak pernah buka-buka bahkan kalau di sini dompet. Tapi kadang ada orang lain. Ini contoh konkret tapi ini sebagai gambaran. Wong sepuh semenjak nikah saniki umure pun 80 tahun. Sudah 80 tahun lebih. Tidak pernah naruh uang di lemari utawa di kasur. Apa dia sakit, dia sekolah, dia keladan, marit, macul, kabeh burung, duit itu digimbol gitu. Enten Pak. Kadang ke tempat saya tak burung duit ajeng pripun ajeng takziah kok wong loro sing dirunke niku duit 100.000 dan niku nek dibuka kok boten saged. Teman itu kula niku menyaksikan betul memang ting wae dompetnya niku cukup kresek tok. Niku selama pendek ini kalau Pak mesti dipakai ada kantongnya dan itu duit selalu dibawa kemana-mana. Tidur ya di bawah, nanti ke kamar mandi tetap nyadar kaget niku. Memang betul-betul tidak memberikan sama kepada istri. Ini kota Allah anaknya luar biasa. Anaknya mampu nyatu sama ibunya. Ya kadang-kadang curhat sama saya mau dekat rumah saya. Ini apanya bapaknya nanya gue ya tulis maklum. Nah ini kan aja orang ibu. Aku sih kan saya pernah nanya orang-orang misalkan kayak gini dalam antri pas umpah itu jauh tak ada boten tetap hilang dan luar biasa sampai sekarang tidak ikut dengan buat di sini umurnya sudah 80 sekian tapi masih tetap dan itu ada saya kemarin dulu sudah lama menyinggung masalah itu orang itu agar menyinggung orang seperti orang kata ibu udah dicorok wah itu balik dan orang jauh berarti apa itu gambaran ekspresi ini kelihatan berarti ibu-ibu ini agak kurang perhatian. Mungkin sing menang dengan istri saya. Kenapa? Karena saya ngomong. Dompet tetap di rumah, saya bawa kemana-mana, duitnya yo. Berapa Pak? Tak pasrah ke di rumah. Ada tidak ada jadi bisa ngukur pas buka ada teh sayur buka kan bisa ngukur. Oh anaknya duit segini. Masa tak bisa belanja tak belanja sekian nanti tabungannya diambil kan mungkin Pak spesial tertentu baru yang ini bawa timun, wortel, camba oleh itu nggak pernah menyesuaikan tapi ketika nanti dibawa keluar biasa berarti ada sesuatu yang lebih yang dikasih harus transparan kayak gitu nggak boleh macam-macam juga malah kalau itu gak ada penghasilan yang tidak diambil. Kalau ini sebulan 1 juta, panjenengan 200.000 dari 200.000 harus dikasih ke istri. Dan panjenengan tidak boleh minta yang 1 juta. Sampai duit itu di belanja tidak boleh kalau istri. Dan pokoknya singgung jenengan tetap sinang belanja itu suami harus tetap sendikoda. Karena mereka sudah merupakan apa keutamaan bebas foto atau malah itu adalah satu min awal. Karena memang harus seperti itu perjalanannya. Wallahualam kecuali istri belum kayak mahar tadi misalkan mobil duit istri belum nggak istri penghasilannya lebih tapi belum sama suami nggak apa-apa wallahualam ini kadang-kadang istri itu terlalu biar tahu dia bayar rekening kan aku anak kuliah kan sebenarnya aku bang kadang-kadang gampang ringan ringan itulah bisa ya gampang mengingat masa lalu makanya markatun itu nopo markatun itu pada kalian atun nek markatun itu cewek dan mirkatun itu kaca masa nanti markatun itu cewek mirkatun itu kaca itu kalau jatuh kan pecah kaca jatuh pecah jadi 3 dilem bisa di plaster dilem bisa masih bisa berkaca nggak kira-kira masih yang sudah tidak memantulkan sempurna rasanya kok kalau ngilu kocoknya kok utuh kok ketok elek jangan salahkan kaca ngilu kok orang kocok pecah salahkan kaca jadi walaupun kaca ini sudah bisa dirangkai masih bisa memantulkan bayangan sekalipun tidak sempurna tapi masih bisa memantulkan bayangan dan bekas retak nanti tidak akan hilang demikian juga ibu atau wanita kalau pernah sakit sama
sama suami kok pirang puluh tahun sebelum tetap bisa mengingat, sekalipun dia bisa memaafkan, bisa memantulkan cahaya bayangan yang bagus, tapi retaknya itu tetap tidak akan bisa berulang. Jadi ibu buka bakal biar kok dilihat bapak tetap kalian itu fitrahnya. Nek bapak puasa tak lali kok lagi. Allah alam sampai saat demikian wabillahi maaf berada semangat hidayah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kekurangan Indonesia dan astagfirullah. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.